Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Sobat Kips? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini gue akan berkolaborasi dengan sahabat gue, temen gue lama. Dulu satu profesi sama gue, teman pelatih di SMA. Namanya adalah Mas Zaki Satria. Nama panggilnya siapa? Zaki. Pura-pura nggak kenal aja, padahal udah kenal. Apa kabar, Jak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang sibuk jadi tim medis di soccer school. Oh, jadi sekarang jadi tim medis di Soccer School Academy di Jakarta? Di Jakarta. Jakarta, oke. Jak, jadi di konten gue kolaborasi kali ini gue akan sedikit bertanya-tanya sama lu. Semoga lu tidak keberatan ditanya-tanya sama gue. Terus nanti gue akan berkolaborasi juga sama Zaki ini untuk tentang bagaimana sih sport terapis itu dalam olahraga. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe YouTube gua, terus like dan share juga, bagikan ke teman-teman apabila video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Oke, Jak, mulai ya gue tanya ya. Pertama yang mau gue tanya adalah sport terapis itu apa sih? Mungkin ada banyak sobat Kips yang nggak tahu sport terapis itu apa sih? Sport terapis kalau yang gue tahu tuh di bidang medis itu sebagai ketika misalkan ada yang cedera, nge-handle itu pengembalian kondisi fisik ditangani sama sport terapis. Dalam artian sebenarnya kan ketika misalkan ada yang cedera nih, yang diagnosa dokter, yang modalitas ngasih terapi pakai alat, fisioterapis. Nah, sport terapis tugasnya ketika ada exercise, memberikan latihan kepada yang cedera itu. Ibarat kata kalau sport terapis itu kayak pelatih lah ya sebenarnya. Pelatih dalam sepak bola merancang sebuah tim. Kalau sport terapis lebih kerancang bagaimana ketika ada orang cedera, penanganannya sama orang tersebut dah, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah awal lu menjadi sport terapis tuh dari apa gitu? Apakah karena lu misalnya melihat di YouTube kah atau lu suka dengan bidang ini? Karena lu kan kuliah di olahraga kebetulan ya, di salah satu fakultas negeri di Jakarta, lu kuliah olahraga. Apakah dari situ kah awalnya? Seperti apa? Karena yang gue tahu sebelumnya lu ada seorang pelatih, tiba-tiba lu mengambil alih jadi bidang sport terapis. Gue agak sedikit kaget, makanya boleh ceritain nggak di mana? Jadi kan di olahraga di UNJ Nggak apa-apa disebut. Ya. Di UNJ itu ada program studi. Nah, kebetulan karena gue dulu SMA-nya IPA, masuknya ke IKOR, ilmu keolahragaan. Itu beda sama pelatih dan pendidikan jasmani. Jadi IKOR lebih membahas gimana sport science-nya. Sport science. Dan di situ ya emang kita belajar fisiologi tubuh, fisioterapi, terus ilmu masas, ilmu mulut bahasanya. Tuh kita mempelajari itu lebih dalam lah dibandingkan yang program studi pelatihan sama yang jadi guru. Terus awal mula tertariknya? Akhirnya lu udah nih jadi gue coba di sini kayaknya nyaman nih. Pertama kayak sih apa gara-gara duitnya langsung gede di awal? Enggak gitu. Ya kan pokoknya pas banget lulus skripsi tiba-tiba ditawarin sama temen masuk jadi tim medis SSB tersebut. tersebut. Kebetulan lagi nggak ngapa-ngapain nih. Ya ada. Ya gambling juga. Dan ya skill yang dapat di kampus dulu aja. Jadi ya umum lah. Nggak spesifik. Ya udah karena kosong nyoba terjun. Akhirnya mendalami. Iya, akhirnya ya baca lagi, belajar lagi. Tapi emang sebelumnya punya basic, emang sudah mempunyai ilmunya ya, paling penting. Dipelajarin di kampus. Nah, terus tadi lu sempat menyebutkan fisioterapis dan ilmu masas. Bedanya yang gue tahu itu ada fisioterapis, ada masseur, terus ada sport terapis. Bedanya tuh apa sih yang paling kelihatan gitu? Sebenarnya fisioterapis itu job sendiri, sedangkan sport terapis dan masseur itu masih satu orang yang sama. Oh gitu. Jadi untuk fisioterapis kan dia kuliahnya juga beda. Kalau sport terapis dan masseur itu sebenarnya dari anak olahraga mempelajari itu, belajar kan anak olahraga belajar masas, belajar gimana ngasih latihan orang yang cedera. Karena beda latihan orang yang cedera sama latihan orang umum. Bedanya fisioterapis
paling kelihatan. Misalkan fisioterapis. Oh ini orang fisioterapis nih, ini orang sport terapis. Bedanya kelihatannya dari mana? Apa hampir sama aja kalau sebenarnya? itu hampir sama aja. Hampir sama Karena sekarang pun orang fisioterapis belajar exercise, Sport terapis itu. Oh, belajar exercise. latihannya. Ah. Kan, cuma kan bedanya orang sport terapis nggak mendalami megang alat fisioterapis. Oh, fisio. Walaupun Jadi, ada sertifikasi buat megang. megang kan, tapi itu bukan. Jadi kalau fisioterapis itu lebih kayak klinikal ya. Kalau di klinik fisioterapis kan ada alat-alat yang seperti itu. bisa. Kalau sport terapis lebih banyak yang langsung di lapangan untuk penanganan langsung, seperti itu kurang lebih. Sama aja sih. Sama aja sebenarnya ya. Jadi sebenarnya job-job kita tuh saling membutuhkan. Oh, jadi kalau misalnya ada yang cedera nih misalnya, lu bawa ke sport terapis atau bawa ke fisioterapis? Sama aja juga? Enggak? Tergantung, nah ini. Kan cederanya apa dulu nih? Oh, oke. Kalau cederanya kayak misalkan cuma bengkak, itu bisa lah dikompres-kompres. Kalau cederanya yang kemungkinan Parah kayak banget gitu. robek otot Iya. atau bahkan kayak patah tulang kan nggak bisa ditangani sama sport terapis. Oh, itu Bahkan bisa. itu udah harus ke dokter. Harus ke dokter ya? Tulang. Oke. Terus selama lu menjadi sport terapis, pengalaman terparah lu pegang orang cederanya apa? Waktu itu sempet ada yang tangannya kena bola di slop. Jari berarti? Jari. Oh, jari. Pokoknya lagi pemanasan, Shooting ada yang syuting kena bola di slop. Itu gue masih nggak berani tuh reposisi. Oh, reposisi. Ya karena ngeri juga. Ya udah terpaksa. Gue juga kalau ngeliat di video-video yang reposisi, kadang lutut pernah ada reposisi harus cepat dibalikan. Nah, kemarin itu pas reposisi yang jari itu, lu menangani sendiri? Bukan jari. Pergelangan. Oh, pergelangan Jadi, ini. Geser. Akhirnya lu benerin sendiri atau langsung dibawa ke dokter akhirnya? Karena gue Belum berani. lihat ngeri, aku salah. Lu aja harus sport terapis takut ya gimana Takut gua. salah. Akhirnya ya Bawa ke dokter. Operasi. Mudah-mudahan kita jauh dari itu ya. Iya. Terus dalam hal olahraga nih, biasanya cedera yang paling sering dialami oleh pemain, yang sering lu temuin tuh biasanya cedera apa sih? Cedera yang paling sering terjadi ya? Apa konsen cedera misalkan- ankle kah, atau cedera lutut kah, atau cedera hamstring kah? Yang gitu. Ketendang cedera bukan? Ketendang? Gue nggak tahu kan lu yang paham lu kalau cedera. Kalau ketendang termasuk cedera, itu kan mungkin memar-memar itu kan cedera, bagian dari cedera. Cuma kalau misalkan cedera-cedera yang agak berat, ya mungkin ankle, lebih banyak ankle sih. Ankle sebenarnya. Oke, berikutnya Jak. Cedera yang paling lama sembuhnya kalau menurut dari sisi lu, entah itu apakah cedera ankle kah, atau cedera lutut kah, atau cedera bahu atau apapun? Cedera yang paling lama sih lutut. Lutut. Kenapa? Emang kan misalkan cedera apa dulu nih, misalkan entah itu strain, robeknya otot, atau emang ligamen. Kalau ligamen kan operasi itu butuh 7-9 bulan, bahkan bisa lebih, tergantung. Jadi memang kalau hanya strain, robek otot Kalau aja? robek otot itu sekitar, kalau nggak salah nih Iya. ya, 3-5 apa 3-6 bulan. Minggu, Oh, ini minggu? tergantung Parahnya. Iya. Tapi kalau yang sudah cedera sampai ligamen itu harus masuk ke meja operasi. Setelah operasi juga pernah ada latihannya lagi biar penguatan lagi seperti itu. Kalau Tapi nggak mau dioperasi, ya begitu lagi ya, ya akan nggak kambuh usah lagi. olahraga Nggak bisa olahraga. daripada sakit terus. Tapi apakah, ini pertanyaan gue ya, apakah setelah dioperasi terus dia melakukan penguatan akhirnya sembuh, itu bisa kembali lagi seperti 100% sebelumnya atau tidak? Targetnya kembali ke high performnya. Iya. Menurut lo aja, menurut lo? Kalau menurut gua, itu tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau mentalnya udah lupain hal-hal Cedera yang lalu, lama mungkin akhirnya. bisa proses lagi. Tapi untuk rasa sakit akan hilang. Kalau misalkan itu kan udah pasti kan operasi nih, Iya. operasi penguatan. Kalau emang ototnya udah balik kuat lagi, udah nggak ada ngerasain sakit. Jadi
ibarat kata kalau setelah operasi terus penguatan akhirnya jadi seperti awal lagi lah, ibarat kata seperti itu. Jadi tidak ada, kecuali emang dia punya rasa takut yang berlebih. Iya, mungkin takut, misalkan Takut cedera seperti lagi loncat gitu. Terus tiba-tiba dia mau loncat takut lagi. Trauma kan. Oke. Nah terus untuk pemain-pemain yang sering cedera nih, apa yang harus dilakukan pemain untuk biar mereka tidak terhindar dari cedera? Kalau untuk pemain-pemain yang sering cedera itu ya harusnya mereka penguatan minimal banget buat mengurangi resiko cedera. Berarti ada latihan penguatan. Ada latihan penguatan. Nah, latihan penguatannya seperti apa? Setelah video ini nih, lo harus tonton video gua. Jadi berlanjut nih setelah ini. Oke, nanti kita praktekin ya, Jak, latihan penguatannya seperti apa. Nah, untuk orang-orang awam, yang maksud gue orang-orang yang memang tidak mengerti tentang ilmu sport terapis dan seperti apa. Ketika dia cedera, apa yang harus dia lakukan di awal? Untuk orang awam? Iya. Kalau misalkan dia kayak kebentur, iya. Atau hujan, cuacanya makin deras. Kalau misalkan dia kebentur, bengkak, itu dikompres es. Iya. Metodenya ada yang namanya RICE. Bahkan sekarang ada yang namanya Islow, itu cuma penjabaran yang lebih baru lagi. Nah, setelah dia dikompres es itu, apakah berapa lama kah? Terus penggunaannya sampai berapa waktu? Maksudnya berapa menit satu kali ngelakuinnya? Terus berapa hari kah dia ngelakuin kayak gitu? Ada ketentuannya nggak? Kalau misalkan es itu, biasanya gue menyarankan sekitar 10-15 menit. 10-15 menit? Selama 3 hari di awal. 10-15 menit 3 hari di awal? Misalkan sehari sekali? Pokoknya bisa berkali-kali, asalkan jedanya 1 jam. Misalkan jeda 1 jam? 15 menit nih. Iya. Udah 1 jam rest, kalau mau kompres lagi oke. Selama 3 hari dikompres ice, terus hari berikutnya air hangat. Oke. Jadi tuh teman-teman, jadi ilmu untuk secara penanganan dini lah ya, ibarat kata. Tapi kalau cederanya memang parah, teman-teman harus bawa ke fisioterapis atau ke sport terapis lah ya. Jadi ada penanganan yang harus teman-teman lakukan, minimal teman-teman tidak salah dalam mengambil keputusan. Kadang mohon maaf, mungkin kalau ada yang cedera didiemin, akhirnya dia bertumpuk, akhirnya makin parah cederanya. Itu yang bahaya buat teman-teman. Terakhir, Jak, apakah setiap tim wajib memiliki sport terapi atau fisioterapis? Kalau sekarang sih harusnya sih wajib. Kenapa? Karena kan kalau misalkan cedera, kalau nggak ada mereka, siapa yang ngurusin? Kita kan iya. Masuk poin. Ngerawat, iya kan? Ngerawat. Misalnya itu punya tim, pemain cedera. Misalnya pemain bagus nih, cedera. Terus nggak ada yang ngehandle. Iya, akhirnya dia pemainnya hilang gitu aja ya. Nggak keurus, ya nah, kasihan juga. Tuh teman-teman emang yang butuh sport terapis bisa langsung hubungin dia nih Instagramnya, tuh langsung gitu nanti. Banyak yang sekalian promote. Nanti dia makin bingung nih, wah hari ini siapa? Bisa lewat gua agennya, nanti 3 potongan berapa persen. Round 1. Oke, Jak, jawab cepat. Pilih sepak bola atau futsal? Futsal. Menjadi pelatih atau menjadi sport terapi? Pelatih. Lebih suka kerja individu atau kerja dengan tim? Kerja dengan tim. Kerja sama dengan akademi atau kerja sama dengan tim profesional? Akademi. Berarti lu nggak mau ya ke tim profesional. Pegang usia dini atau senior? Dini. Punya klinik atau punya akademi? Akademi. Ini kayaknya bukan sport terapi, ini kok belajar pelatih nih. Menjadi sport terapi di timnas atau lo membangun sebuah usaha? Jadi sport terapi di timnas. Oke. Pilih pegang laki-laki atau pilih pegang cewek? Perempuan? Laki-laki. Bukan murim misalnya ya. Ngeri ya. Terima kasih Zaki. Oke, sekian keseruan gua sama Zaki. Mungkin teman-teman yang mungkin baru tahu, wah sport terapis ternyata kayak gini ya, atau gimana-gimana. Silakan teman-teman bagikan juga ke teman-teman yang lain apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe juga ya YouTube gua. Zaki, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu, sukses ke depannya. Mudah-mudahan gua bisa ketemu lu nanti di timnas kita ya. Amin. Terima kasih Sobat Kid, salam adil.